saya mengajar di SMK Negeri 1 Martapura. Hari ini Senin tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2 tahun 2020, Prodi Tata Busana. Praktik pembelajaran daring ini saya lakukan menggunakan aplikasi Google Classroom dan Zoom Meeting. Berikut formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu ingatkan untuk kalian yang belum mengisi daftar hadir di aplikasi Google Classroom, silahkan diisi dulu. Tadi Ibu sudah posting. Kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bisa kita terapkan dengan baik. Silahkan berdoa, dimulai. Selesai. Amin. Oke. Apa kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan kalian tetap semangat belajarnya meskipun dari rumah. Ibu ingatkan juga kalau misalnya kalian terpaksa keluar rumah, tetap jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan. Hari ini kita akan belajar mengenai pembuatan kemeja. Tujuan pembelajarannya diharapkan kalian mampu menganalisis desain kemeja, mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan kemeja sesuai desain, dan menguraikan prosedur pembuatan kemeja sesuai desain. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang kemeja itu sendiri. Jadi, apa itu kemeja, apa saja komponen kemeja, kemudian pembuatan pola kemeja dengan sistem grading. Nah, apakah kalian masih ingat apa saja komponen-komponen dari kemeja? Ada yang bisa menyebutkan? Tidak perlu semua, mungkin salah satu aja. Kak Dia, silakan. Ya, apa? Kerah, lengan, kup, Plaket, Bu. Kemudian ada plit. Sama itu, Bu, apa yang yok, Bu, yok. Yang standar itu umumnya ada kerah, kemudian ada plaket, ada yok, ya plaket, ada puff atau yang biasanya kalian sebut manset, terus ada plit. Kenapa Ibu menanyakan lagi terkait komponen dari kemeja? Karena ketika kita akan menganalisis prosedur dari pembuatan suatu kemeja, kita harus tahu dulu apa saja komponennya. Jadi kalian bisa menentukan kira-kira nih yang dijahit dulu apa, apakah kerahnya duluan mungkin, atau misalnya
mansetnya duluan atau bagian apa. Nah, jadi kalian harus tahu dulu komponen atau bagian dari kemeja itu sendiri. Oke, Ibu akan jelaskan materinya terkait pembuatan kemeja. Jadi yang pertama kalian harus paham dulu tentang analisa desain. Nah, apa itu analisa desain? Analisa desain yaitu pemahaman konsep desain. Yang dimaksud di sini adalah pemahaman bagian-bagian dan bentuk keseluruhan dari suatu model pakaian. Jadi kalau misalnya kita menganalisa desain, berarti kita harus paham bagian dan bentuk keseluruhan dari suatu kemeja. Nah, apa saja yang bisa kita analisa melalui desain busana? Yang pertama ada gejala perspektif, kemudian siluet, teknik penyelesaian, warna dan corak bahan, dan ciri-ciri desain atau detailnya. Nah, untuk gejala perspektif, di sini maksudnya desain itu apakah berupa sketsa atau foto, ada yang lurus ke depan, sikap dengan gaya menyamping, ataupun sikap membelakangi lensa. Bisa kalian lihat dari gambar yang Ibu tampilkan di situ ada 3 gambar. Gambar pertama dan gambar ketiga itu sama menghadap ke depan. Kemudian gambar yang tengah itu posisinya kan agak menyamping. Nah, desain yang seperti yang gambar di tengah tadi, kalau diperhatikan maka bagian kiri dan kanannya tidak sama. Bagian yang dekat dengan mata lebih besar daripada yang letaknya agak jauh. Semakin jauh jarak, semakin kecil letaknya. Hal ini disebabkan gejala perspektif dalam pandangan mata. Sedangkan bila dilihat lurus ke depan, bagian kiri dan kanan sama. Itu contohnya kayak yang gambar pertama dan ketiga. Kemudian siluet. Melihat dan mengamati siluet dari busana, kita dapat menaksir dan menentukan wujud bahan dari busana itu sendiri. Siluet yang tegang dan mengembang dengan garis sisi yang lurus menandakan bahannya tebal dan kaku. Bila sisinya lengkung atau bawah baju atau rok agak bergelombang, maka bahan yang digunakan adalah lembut. Kita lihat pada desain-desain berikut. Untuk gambar pertama dan gambar ketiga itu bahan yang digunakan mirip, jadi menggunakan bahan yang tidak menerawang dan lembut. Kemudian untuk gambar kedua bisa kita lihat itu bahan yang digunakan jenisnya sedikit lebih kaku daripada bahan untuk desain nomor 1 dan nomor 3. Kemudian gambar yang keempat, pada bagian roknya bisa kita lihat itu agak melangsai, jadi kita menggunakan bahan yang tipis dan melangsai. Kemudian dari teknik penyelesaian suatu busana sangat menentukan kualitas dari busana itu sendiri. Kesalahan dalam menganalisa desain akan menjadi kesalahan dalam teknik penyelesaiannya. Jadi misalnya seperti 2 gambar ini. Gambar yang kedua itu kan di bajunya ada saku yang menggunakan klep. Jadi misalnya nih kalian bikin baju tersebut menggunakan klep tapi tanpa kantong. Nah, kalau misalnya sama-sama dibikin desainnya mungkin hasilnya mirip sama, tapi dari segi kualitas kan beda. Yang satu ada kantongnya dengan klep, yang satu itu cuma kantong palsu, cuma ada tutupnya. Kemudian pada gambar pertama ini bisa kalian lihat di tepi kerah TM dan bagian bawah jasnya itu ada setikan hias. Nah, misalnya kalian ganti dengan renda misalnya ditempelkan di situ. Nah, tentu saja itu tidak sesuai dengan yang Kemudian diharapkan. warna dan corak bahan. Melalui desain kita bisa menganalisa warna apa yang digunakan dan bagaimana motif atau corak bahannya. Apakah menggunakan bahan polos atau bahan dengan seperti pada gambar ini bisa kita lihat desain nomor 1, 3, dan 4 itu baju bagian atas menggunakan bahan polos, kemudian untuk roknya menggunakan bahan bermotif, sedangkan desain yang kedua menggunakan bahan bermotif. Kemudian untuk ciri-ciri desain atau detail, ciri-ciri khusus pada busana dapat kita amati untuk menentukan desain yang benar karena terlihat sama atau serupa tapi sebenarnya konstruksinya berbeda. Seperti contoh berikut. Nah, jadi ini ada 2 gambar busana kerja, yang satu menggunakan kerah rever, yang satu menggunakan kerah setali. Nah, bedanya apa kalau misalnya dibuat desainnya? Kalau kerah rever itu di bagian kerah ada seperti garis sambungan dari bagian muka itu bisa dilihat di sini. Ini kan kayak ada garis sambungan. Kalau yang
keras tali itu tidak ada. Kemudian kalau kita lihat dari bagian belakang, untuk keras tali itu di belakangnya biasanya ada garis sambungan. Kalau kerah rever itu justru tidak ada. Nah, itu maksudnya ciri-ciri desain atau detail. Nah, misalnya kita menganalisa desain kemeja ini. Kalau misalnya kita analisa dari ciri-ciri bentuknya atau dari detailnya tadi, berarti kemeja ini ada kerahnya, kemudian lengannya panjang menggunakan cuff, kemudian menggunakan saku tempel variasi, menggunakan plaket, dan terdapat yoke. Nah, jadi itu tadi fungsinya kalian menganalisa desain. Harus paham menganalisa desain, karena dari desain ini kita tentukan dulu bagiannya apa saja, baru kemudian kita menentukan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, karena di sini kita mata pelajarannya pembuatan busana industri, jadi peralatan yang digunakan itu mengacu pada peralatan industri. Nah, di sini kita pertama menggunakan mesin jahit high speed seperti yang sudah pernah kalian praktekkan. Kemudian menggunakan mesin jahit obras benang 4. Kemudian menggunakan mesin jahit lubang kancing, ini kalian belum pernah pakai ya. Kemudian mesin jahit pasang kancing, ada pita ukur atau meteran, ada gunting kain, ada gunting benang. Nah, kemudian bahan yang digunakan, yang pertama adalah kain yang kita pakai untuk kemeja itu sendiri. Nah, kain seperti apa yang cocok untuk kemeja? Biasanya kita menggunakan bahan yang tidak menerawang, kemudian tidak terlalu kaku, tidak terlalu melangsai seperti kain satin, jadi tidak mengkilat juga. Contohnya seperti katun, oxford, atau kalau misalnya kita mau untuk kemeja santai bisa menggunakan bahan denim. Kemudian kita juga menggunakan bahan pelapis trubinize dan viselin. Nah, trubinize ini jenis bahan pelapis yang bentuknya itu kaku, jadi biasanya digunakan untuk kerah dan ban pinggang. Kemudian viselin di sini jenis pelapis juga, tapi relatif lebih tipis dan ada lemnya. Biasanya digunakan pada area tengah muka kalau untuk kemeja. Kemudian ada kancing dan benang jahit. Nah, kemudian kita masuk ke prosedur pembuatan kemeja. Jadi ada 3 prosedurnya pembuatan kemeja, dari memotong bahan, menjahit, dan finishing. Nah, ketika memotong bahan kemeja, apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama itu arah serat, kemudian corak bahannya, kemudian efisiensi bahan. Jadi maksudnya arah serat tadi, ketika kita memotong bahan kemeja, itu jangan sampai kita melawan arah serat, kita ikuti pinggiran kainnya. Itu arahnya kemana, nah kita ikuti. Kemudian kalau misalnya bahan yang kita gunakan itu bercorak, kita tidak boleh meletakkan polanya itu bolak-balik. Jadi kalau misalnya posisi bahu di atas, berarti di atas semua arahnya. Kalau misalnya polos ya tidak masalah, tapi kalau misalnya bahannya itu bermotif dan motifnya pun itu searah, atau motifnya itu bentuk-bentuk yang seperti burung misalnya, atau bentuk tanaman yang menjalar ke atas, nah itu jangan sampai terbalik, kan tidak lucu kalau misalnya di sebelah sini bunganya ke atas, sebelah sini bunganya ke bawah. Nah, kemudian ketika kita meletakkan pola, kita juga harus memperhatikan efisiensi bahannya. Jadi jangan sampai kita meletakkan antar pola itu terlalu jauh. Kita preskan aja sesuai kebutuhan kampuhnya berapa. Dan untuk menempatkan polanya, itu kita urutkan dari yang terbesar dulu. Jadi tempatkan pola yang terbesar dulu, kemudian diikuti yang lebih kecil sampai yang paling kecil. Ini juga bisa untuk mengefisienkan bahan kita. Jadi yang pola-pola kecil itu bisa kita letakkan di antara pola-pola besar. Nah, kemudian untuk urutan kerja menjahit kemeja, itu dimulai dari membuat saku dan memasang saku, kemudian membuat plaket, menjahit yoke, kemudian menjahit kerah, memasang kerah, membuat belahan manset, memasang lengan, menjahit sisi badan dan lengan, menjahit dan memasang manset atau cuff, dan mengelim bagian bawah kemeja. Kemudian untuk finishingnya yang kita lakukan antara lain membuat lubang kancing, memasang kancing,
melakukan trimming dan pressing. Oke, selesai. Nah, untuk tahapan-tahapan dari prosedur pembuatan kemeja tadi itu tidak Ibu jelaskan lebih jauh, jadi Ibu hanya menunjukkan garis besarnya aja dimulai dari apa dulu, karena kalau misalnya kita bahas semuanya di sini tidak akan cukup waktunya. Nah, karena kita cuma 2 jam pelajaran, jadi untuk masing-masing langkah tadi akan nanti Ibu jelaskan lagi sekalian kalian mengerjakan. Jadi misalnya ketika memotong bahan bagaimana, kemudian menjahit saku, menjahit manset itu bagaimana, nanti akan Ibu jelaskan lebih rinci lagi ketika kalian sudah mulai mengerjakan kemejanya. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Tadi kan di PowerPoint Ibu itu ada disebutkan finishing kemeja, itu ada trimming dan pressing. Nah, trimming itu maksudnya apa, Bu? Oke, untuk trimming itu maksudnya kita membersihkan sisa-sisa benang. Jadi kalau misalnya kalian menjahit, itu kan pasti ada benang-benang yang masih menjuntai. Nah, itu kita bersihkan, itu namanya kita proses trimming. Bu, saya pernah menggunakan bahan pengeras yang seperti tubenize itu, tapi tidak ada lemnya. Apakah itu termasuk tubenize juga atau bukan, Bu? Oke, ini yang bertanya ML lah. Soalnya kameranya tadi ini. Kalau kamera dinyalakan, ini kah? Jaringannya agak ini kah, Mel? Atau kalau misalnya lihat yang lain itu pasti otomatis mati kameranya ML. Otomatis mati, Bu. Oke. Jadi untuk pertanyaan ML tadi, jadi jenis Trubinize itu memang ada 2, ada yang menggunakan perekat, ada yang tidak. Nah, tapi umumnya yang kita gunakan di kemeja nanti itu yang menggunakan lem. Yang tidak menggunakan lem itu biasanya digunakan untuk ban pinggang. Ini Ibu sudah upload bahan ajar dan media pembelajaran di Google Classroom. Jadi untuk bahan ajarnya bisa kalian buka. Tampilannya seperti ini. Kemudian ini media pembelajarannya. Ini PowerPoint yang tadi Ibu jelaskan, tapi ini sudah Ibu isi dengan suara Ibu. Jadi kalau kalian cek itu sudah berupa video, jadi ada penjelasan di situ. Atau kalian bisa akses videonya di link YouTube ini ya. Isinya sama dengan video yang tadi Ibu lampirkan. Kalian boleh mencari referensi lain selain dari bahan ajar dan media pembelajaran yang Ibu beri. Misalnya kalian browsing tentang pembuatan kemeja itu seperti apa, mungkin ada teknik-teknik yang berbeda. Boleh kalian cari dari sumber lain untuk menambah wawasan kalian. Sekarang coba kalian cek lembar kegiatan peserta didik atau LKPD yang Ibu post di Google Classroom. Ya, nah jadi kita akan sedikit bermain di sini. Mungkin kalian ada yang familiar dengan yang namanya TTS? Jangan sampai tidak, berarti Ibu terlalu tua. Jadi di sini kalian akan mengisi TTS.
Nah, petunjuk atau clue-nya ada di bagian bawah ini. Nanti kalau misalnya ini sudah terjawab semua, ini akan menunjukkan prosedur pembuatan kemeja dari desain kemeja yang seperti ini. Jadi, kalau tadi kita kan membahas prosedur sistematika kerja kemeja yang lengan panjang dan menggunakan cuff. Nah, sekarang kalian akan menganalisis prosedur desain kemeja yang desainnya itu seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah menjawab TTS-nya ini, nanti akan terlihat apa saja urutannya, komponen apa saja yang dijahit duluan. Nah, untuk pengerjaannya Ibu beri waktu 20 menit. Seperti biasa, kalau kalian bisa edit langsung di smartphone-nya boleh, atau kalau misalnya tidak, kalian tuliskan aja sesuai ininya. Jadi misalnya sesuai clue di sini urutannya. Jadi misalnya mendatar 4 itu apa jawabannya. Nah, terus nanti kalian foto dan kalian post di forum yang LKPD tadi. Begitu, bisa dipahami? Oke, silakan Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Ya, jadi siapa yang bersedia presentasi hasil LKPD-nya? Bu. Oke, silakan Zahra dipresentasikan hasil TTS-nya. Nomor 1 itu lengan, nomor 1 kerah, 3 sisi, nomor 4 bahu, nomor 5 plaster itu, nomor 6 sisi, bukan saku, Oke. 7 kain. Oke, terima kasih Zahra. Oke, ada yang jawabannya beda ya. Tadi punyanya Elia itu mendatar nomor 2 jawabannya belahan. Nah, itu tidak cocok Elia kalau misalnya belahan tidak ketemu hurufnya di TTS ini. Jadi untuk mendatar nomor 2 yang betul plaket. Jadi untuk urutan atau sistematika kerja langkah pembuatan kemeja dengan model yang seperti ini, Nah, itu langkah pertamanya tadi Ibu tampilkan di sini. Nah, ini sudah Ibu susun. Jadi untuk yang sesuai TTS tadi itu Ibu sajikan di sini. Jadi sesuai urutannya, yang pertama kalian menjahit saku, kemudian menjahit plaket, menyambung bahu, menjahit dan memasang kerah, memasang lengan, menjahit sisi badan dan lengan, kemudian kalian mengelim. Nah, itu hasil dari yang TTS kalian buat tadi. Nah, kemudian apakah langkah itu tuh sudah mutlak? Misalnya, itu tuh apa boleh dibalik-balik lagi atau harus sesuai itu? Nah, jawabannya boleh dibalik-balik. Jadi di sini Ibu sajikan alternatif lain urutan kerja pembuatan kemejanya. Jadi misalnya kalian boleh memulai dari jahit plaket dulu, atau mau jahit bahunya dulu. Setelah plaket baru saku, setelah bahu baru lengan. Itu boleh. Jadi tidak harus sesuai urutan yang pertama ini, kalian boleh mengerjakan ini dulu. Yang penting kalian perhatikan itu tidak akan mengganggu bagian yang lain. Maaf Bu, saya masih kurang jelas tadi maksudnya sistematika kerja ada 1, 2, 3 itu. Jadi kita bagaimana Bu menentukannya? Jadi maksud Ibu ada beberapa alternatif
urutan kerja yang bisa kita gunakan, tapi tetap harus diperhatikan itu berkaitan dengan bagian lain atau tidak. Ketika bagian itu berdiri sendiri, itu bisa jadi langkah yang duluan, misalnya kayak saku. Saku kan tidak terkait dengan bagian apa-apa, nah itu bisa dijahit duluan. Atau misalnya kayak plaket. Plaket ini kan yang lajur tengah muka, tempat kancing. Nah itu mau duluan, boleh, karena kan tidak mengganggu bagian-bagian yang lain. Atau bahu duluan juga boleh. Tapi kalau misalnya mau jahit sisi dulu, ya tidak mungkin. Karena untuk jahit sisi, kalian harus terlebih dahulu memasang kerung lengannya ke kerung lengan badan. Gitu. Nah, apakah untuk sistematika kerja pembuatan kemeja ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada materi hari ini yang belum kalian pahami? Sudah jelas? Jelas, Oke. Bu. Kalau sudah jelas, mungkin ada yang bisa menyampaikan kesimpulan-kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bersedia? Mungkin 2 orang. Oke, Tri, silahkan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah proses pembuatan kemeja antar kemeja model 1 dengan model lainnya belum tentu sama. Hal ini berkaitan dengan bagian-bagian yang terdapat pada kemeja tersebut. Oke. Ada yang lain mau menyampaikan kesimpulan? Terima kasih, Tri. Prosedur pembuatan kemeja, kita terlebih dahulu perlu melakukan analisis desain kemejanya, bagian-bagian apa saja yang ada pada kemeja tersebut. Oke, ya terima kasih Mahrida. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, seperti yang disampaikan oleh Tri dan Mahrida tadi, untuk menentukan prosedur pembuatan kemeja, kita terlebih dahulu harus menganalisa desainnya. Kemudian bisa jadi antara model kemeja yang satu dan yang lain itu prosedur pembuatannya beda, karena balik lagi kalau modelnya beda pasti komponennya mungkin ada yang berbeda, sehingga urutan sistematika kerjanya juga berbeda. Ya, jadi sekarang silahkan kalian buka link yang Ibu masukkan di sini. Jadi ini adalah soal pilihan ganda. Kalian baca soalnya dengan cermat, pilih jawaban yang menurut kalian benar. Setelah kalian mengerjakan soal, silahkan klik submit atau simpan. Nanti nilainya akan langsung bisa kalian lihat. Jadi berapa yang benar, berapa yang salah, kalian bisa langsung cek. Kesempatan pengerjaannya cuma 1 kali, jadi tolong dibaca betul-betul apakah sudah yakin dengan jawabannya. Nah, ini kalau Ibu klik tampilannya seperti ini. Jadi jangan lupa kalian isi nama. Kemudian di sini ada 10 soal. Nah, setelah selesai jangan lupa klik submit atau simpan. Sudah jelas? Jelas, Bu. Oke. Baik, kalian sudah mengerjakan evaluasinya, sudah tahu nilainya berapa. Untuk pembelajaran hari ini mungkin cukup sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan masuk ke memotong bahan. Jadi silahkan kalian siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa lagi. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini nantinya bisa bermanfaat. Silahkan berdoa mulai. Selesai. Ya, Ibu akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.